Pemirsa, adakah hilangnya dua posisi menteri dari Partai Nasdem akan membuat goyah posisi Partai Nasdem dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan? Adakah reposisi Partai Nasdem dalam menghadapi pemilu presiden 2024? Kita akan bahas pemirsa di kabar petang kali ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami melalui daring, melalui sambungan telepon, yaitu ada politikus dari Partai Nasdem, yaitu ada Bang Ahmad Syarhoni. Kemudian juga kita sudah mengundang dari PKB Androya, ada Rano Alfat. Kita masih menunggu bergabungnya beliau, dan juga di studio sudah ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya mau ke Bang Syarhoni terlebih dahulu yang bergabung secara LBP bersama kita. Bang Syarhoni, Ketum Nasdem kemarin menyatakan harapannya ini bukanlah sebuah politisasi. Tapi kalau menurut sudut pandang Abang, apakah ini merupakan politisasi? Sudah ada dua menteri dari Nasdem yang ditetapkan menjadi tersangka. Terima kasih, selamat sore para narasumber. Sebenarnya begini, yang pertama adalah langkah melihat pada musibah pada Nasdem misalnya. Itu kan kita tidak bisa mengatakan politisasi karena berkaitan dengan penegakan hukum. Apapun ceritanya, kalau berurusan dengan penegakan hukum, maka itu adalah bagian dari proses hukum yang harus dijalani. Kita harus hormati. Tapi kalau politisasi ritual dengan politik, kan dampaknya adalah pasti akan menjadi dampak untuk proses pemilu 2024. Tapi saya yakin 2024 kalau pemilihan presidennya mungkin besok atau lusa dijamin kalah pasti Anies Imin. Tapi kan kita masih ada beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu dan kita bisa fokus lagi kepada kegiatan yang melakukan kampanye di masyarakat nanti. Bang Syarhoni, dijamin kalah apa karena memang sekarang lagi digoyah banget ini Bang? Untuk pada proses capres misalnya ya, kalau dengan situasional ini dibantai terus kita, ya otomatis publik secara kasat mata ngeliat, wah berarti ini Partai Nasdem ini bermasalah gitu. Tapi kan karena ini pada posisi kontekstualnya dengan penegakan hukum, jadi kita harus hormati proses hukum. Nah untuk politik ya kita lihat nanti pada event setelah pendaftaran Oktober. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung bersama kami ada Mas Rano Alfat. Mas Rano, tadi kalau kita dengar barusan saja beberapa detik yang lalu, Bang Syarhoni berkatakan ini kita dihantam ini, dipukul begitu akhir-akhir ini. Nah ini kan kalau bicara soal Nasdem, ini bukan hanya seorang Nasdem saja, tapi juga soal koalisi perubahan. Nah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, apakah koalisi perubahan masih tetap solid, Mas Rano? Jadi ini yang pertama, kita prihatinlah apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat di Nasdem lah, dalam hal ini kan Pak Mentan ya, walaupun kita kedepankan asas praduga tidak bersalah, tetap koalisi dipastikan solid, bahwa bahkan hampir setiap hari pasangan Amin ini sudah keliling Indonesia. Kegiatan pun bagi kami ketua umum bahkan sudah keliling di seluruh provinsi, hampir setiap kegiatan, tidak pernah berhenti, setiap harinya keliling. Jadi kalau dikatakan apakah peristiwa hukum ini mempengaruhi, sampai hari ini dipastikan tidak. Nah kalau ditanya apakah akan mempunyai dampak di tengah masyarakat terhadap nanti proses politik ke depan, nah ini kalau hari ini bisa dilihat, kami meyakini bahwa masyarakat hari ini sudah sangat pintar dalam hal melihat peristiwa ini. Jadi kalau bicara politik secara keseluruhan, kami yakini bahwa programnya Amin ini jelas. Nah, kalau terkait suatu peristiwa hukum tadi harus dibedakan dengan peristiwa hari ini, kegiatan politik Amin ke depannya seperti apa. Jadi jauh berbeda antara persoalan hukum yang sedang dialami oleh kawan-kawan Nasdem dengan urusan
koalisi. Jadi dengan kata lain, insya Allah koalisi tidak akan pernah goyah. Oke. Baik, kita ke Bang Egy. Kalau tadi meminjam kata dari Bang Saroni, cukup lantang dan juga belak-belakan. Kami ini serasa kayak dibantai. Kesannya kalau menteri kami dibidik, terjerat kasus ini bisa mempengaruhi pemilih. Bang Egy. Ini bicaranya harus panjang nih, jangan-jangan 1 semester. Tapi pelan-pelan saya mau mengatakan begini. Yang pertama, itu adalah kondisi terkini. Tapi sebelumnya, harusnya sih nggak ada masalah dengan istilah perubahan itu. Jadi orang itu jangan mula-mula jerih terhadap istilah perubahan. Terlalu jauh saya. Tapi saya mau mengatakan begini. Kan ada deklarasi yang dimulai dari 3 Oktober tentang Anies, lalu 2 September Amin gitu ya. Nah, sesudah itu diperhatikanlah perjalanan dari deklarasi ini dan pasangan ini menuju ke pendaftaran 19 sampai 25 Oktober yang ternyata kan tidak berubah. Nah, kapan seseorang dalam partai koalisi itu boleh mendeklarasikan seorang capres dan cawapres yang kemudian menggaungkan perubahan misalnya. Banyak yang berpikir itu nggak boleh 20 Oktober 2024 dong, pemilunya 14 Oktober. Jadi harusnya sekitar 19 sampai 25 Oktober. Nah ini kan menjadi agak sedikit dini. Nah mungkin ada orang-orang yang tidak biasa mendengar istilah perubahan. Yang saya bikin udah bagus kok, ada perubahan-perubahan gitu. Jadi setiap kritik itu bisa membuat telinga agak tipis, hati panas dingin dan lain-lain. Nah dikaitkan dengan ini tentu kita nggak bisa berspekulasi, bahaya kan. Tadi kita udah bisik-bisik juga bahwa bahayanya adalah biarkanlah hukum ini berjalan dulu, ya kan, hukum berhadapan dengan hukum, dengan segala aneka permainan bulu tangkis dan sebagainya itu. Tapi di sisi lain pertanyaannya tadi menjadi apakah ini akan memukul? Pertanyaannya ini ada semacam keseimbangan neraca. Apakah publik itu atau calon pemilih lebih percaya bahwa ini adalah politisasi politik dan bahkan politisasi hukum ya terhadap ini agenda dan pasangan perubahan ini. Karena kan sekarang kubunya atau teman-temannya Pak Alfard ini juga sudah berteriak perubahan loh. Sudah semakin kuat gitu. Nah pada sisi lain kalau mereka lebih percaya bahwa ini adalah proses hukum murni, maka iya akan memukul. Sebaliknya kalau percaya bahwa ini adalah seperti tadi yang juga disampaikan Ujang Komarudin, bahwa ini ada kelindahan antara politik dan hukum dan sebagainya, jangan-jangan mereka lebih berada di sebelah sini. Nah soal menteri-menteri yang kemudian ini rontok satu demi satu karena masalah korupsi, sebetulnya kan yang ideal adalah begini. Ketika Anda mendeklarasikan suatu perubahan, jangan-jangan publik berharap tarik juga menteri Anda gitu. Karena kan Anda sedang di dalam sebuah koalisi yang siokianya mengandalkan keberlanjutan. Lalu ini tetap bersama tapi berteriak, itu yang sering disebut-sebut di acara ini, satu bantal mimpinya beda katanya, satu tempat tidur mimpinya beda. Tapi kalau saya menganggap ini dinamika di tanah air kita pada saat ini mengenai kapan ketika sesudah 2 periode lalu ada anggota dari sebuah koalisi itu mau mendeklarasikan perubahan misalnya. Nah kalau itu yang sedang kita hadapi pada saat ini, maka lagi-lagi tadi, walaupun ini seperti dihantam, kita anggap persoalan hukum aja ya, Bang Saroni ya, kita belum bicara soal bulu tangkis dan lain sebagainya. Bulu tangkis jangan bahas bulu tangkis kalah Bang. Bulu tangkis lagi kalah Bang. Iya lagi kalah ya, belum dapat medali ya. Okay. Maksudnya jangan hal-hal yang terkait dengan politisasi, hukum dan sebagainya. Nah dalam konteks hukum ini maka iya tentu akan memukul. Cuma kalau di dalam itu lebih kuat misalnya bayangan publik bahwa ini dirontokkan satu demi satu karena agenda perubahannya, malah makin memperkuat perubahan. Okay. Tapi betul seluruh survei itu mengukur bagaimana kalau pemilu itu dilaksanakan pada hari ini. Okay. Tidak, pemilu itu 14 Februari, sekitar berapa? 129 atau berapa hari lagi? Pokoknya makin dekat gitu ya. Nah itu berarti ada perjalanan waktu di situ. Jadi bagaimana Bapak Presiden menyikapinya, bagaimana Polda Metro Jaya menyikapinya, bagaimana kemudian teman-teman ini ya menyikapinya, teman-teman di KPK yang terhormat menyikapinya. Dan kalau ini jadi, kalau dari konteks teman-temannya Bang Saroni, ya bukan hanya tadi Bang Dasaroni, kemudian juga Bang Alfard, serta Bang Surya Paloh, itu kelihatannya ingin menyampaikan kedua sisinya, yaitu sisi bahwa ya memang ada persoalan sekarang ini terkait kasus korupsi, tapi dari sisi lain juga mengungkapkan ada hal-hal yang harus kita perjelas dulu nih dalam konteks bagaimana kita melangkah ke depan dengan koalisi perubahan tadi. Oke, tapi ini juga cukup menarik Bang, karena kalau bicara soal
bagaimana persepsi publik terhadap tokoh dan partai ini, kita kan juga ingin tahu efeknya akan seperti apa, elektabilitasnya. Akan berpengaruh seperti apa elektabilitasnya untuk Amin ini, tapi nanti akan kita jawab, kita bahas usaha jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.